Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar warga netizen? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Nah, dalam kesempatan kita kali ini, dalam pembuatan video kali ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Pancasila, di mana kita berlima tergabung dalam kelompok 8. Kita berlima akan memaparkan hasil analisis kita terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana undang-undang ini terdiri dari 71 pasal, dan kita berlima akan menyampaikan hasil analisis kita terhadap pasal ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Randy Sayatapi, di sini saya berlaku sebagai moderator dan 4 rekan saya di sini. Ada Hadi Fatur Rahman sebagai pemateri yang pertama, kemudian ada Farid Malik sebagai pemateri yang kedua, ada Septian Abdurrahman sebagai pemateri ketiga, dan Ahmad Kamarobani sebagai pemateri keempat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusinya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi kita mulai. Saya persilahkan kepada Saudara Hadi untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih untuk Bapak Randy. Setelah saya analisis beberapa undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari pasal 1 sampai pasal 14, saya menemukan beberapa pasal yang menurut saya ada yang berkaitan di lapangan. Berikut redaksinya. Pertama, pasal 3. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau keluarganya. Menurut saya, di kehidupan nyata, implementasi dari pasal tersebut memang benar adanya, walaupun belum semuanya terlaksana karena banyak sekali yang menggunakan BPJS. Yang kedua, pasal 8 ayat 2. BPJS sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten atau kota. Menurut saya, di kehidupan nyata memang sudah terlaksana dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kantor cabang yang berada di kabupaten atau kota bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendaftar BPJS dan memberi masukan kepada BPJS. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Randy. Terima kasih Saudara Hadi yang telah menyampaikan materinya. Dan kita masuk ke pemateri yang kedua, Saudara Farid Malik. Dipersilakan untuk menyampaikan analisisnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari pasal 15 sampai 28 yang ada keterkaitannya di lapangan. Berikut redaksinya. Yang pertama ada pasal 15 ayat 1 yang isinya pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Nah, menurut saya di kehidupan nyata implementasi dari pasal tersebut memang benar adanya pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS, mau itu pekerja yang mampu ataupun pekerja yang tidak mampu atau yang penghasilnya kecil. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh pemberi kerja dengan menerima data diri dari pekerja selengkap-lengkapnya dan benar. Jika hal itu tidak dilakukan oleh pemberi kerja, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan si pemberi kerja. Nah, selanjutnya pasal 22 ayat 2 yang isinya dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Pengawas bertugas untuk A. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja direksi. B. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi. C. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS. Dan D. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Nah, pasal tersebut memang benar adanya karena untuk mengawasi jalannya BPJS,
perlu adanya pengawasan secara benar dan menetapkan rancangan dari direksi yang akan disampaikan hasilnya kepada Presiden, sehingga proses pelaksanaan tugasnya akan sesuai harapan. Next. Lalu pasal 25 ayat 1 yang isinya untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. E. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program jaminan sosial. F. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat dicalonkan kepada anggota. G. Tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik. H. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan. I. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan valid karena kesalahan yang bersangkutan. Menurut saya, syarat-syarat menjadi direksi memang benar adanya, karena panitia seleksi pun tidak ingin mendapati kandidat direksi yang abal-abal dan tidak sesuai dengan harapan ketika nanti menjalankan tugasnya sebagai direksi. Next. Dan yang terakhir, ini tentang undang-undang yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Saya mengambil salah satu pasal 19 ayat 1 yang isinya pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 5 ayat 2, BPJS itu ada dua, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tetapi bukannya selama ini buruh atau pekerja sudah menjadi anggota jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut jam sostek, di mana iurannya itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Sementara itu, berdasarkan UU BPJS yang saya baca, pembiayaannya dipungut oleh pemberi kerja dengan memotong gaji buruh atau pekerja setiap bulannya. Dengan adanya iuran tersebut, menurut saya itu malah menjadi beban bagi warga yang kurang mampu, khususnya para pekerja. Karena minimnya gaji yang didapat setiap bulannya itu jadi harus dipotong lagi untuk membayar iuran tiap bulannya. Jadi pasal tersebut menurut saya tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima. Karena bagi pekerja yang memiliki gajinya lebih besar atau di atas UMR, itu tidak adil dengan pekerja yang tidak mampu dan memiliki gaji di bawah UMR. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Farid Malik yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septian Abdul Rahman sebagai pemateri yang ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari pasal 29 hingga 42. Berikut merupakan pasal yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 33 ayat 1 huruf A menyebutkan, anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi dapat diberhentikan sementara karena sakit terus-menerus lebih dari 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. Pada statement tersebut bahwa sakit terus-menerus selama lebih dari 3 bulan, menurut pendapat kami bahwa untuk diberhentikannya secara sementara terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi dengan tempo jarak tersebut itu terlalu lama. Dampak negatif tersebut salah satunya dapat mengakibatkan beberapa tujuan yang tidak akan tercapai karena kurang lengkapnya anggota. Meskipun anggota tersebut dapat di-backup secara sementara oleh anggota pengganti antar waktu, namun untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkannya seperti adaptasi kembali terhadap beberapa pembelajaran suatu tujuan grup tersebut. Jadi, pasal tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila kelima, yaitu sila keadilan, jika dibandingkan dengan beberapa peraturan buruh yang bekerja di perusahaannya, yakni
Apabila seorang buruh absen bekerja selama lebih dari 2 minggu, maka dia akan terkena PHK. Saran saya, berilah tempo jarak maksimal 1 bulan bagi anggota Dewan Pengawas ataupun anggota direksi yang sakit terus-menerus. Apabila pekerjaan yang melibatkan sekian banyaknya rakyat tidak menutup kemungkinan dapat memperhambatnya suatu tujuan. Next. Berikut merupakan pasal-pasal yang sesuai dengan adanya di lapangan. Pasal 29 ayat 3 menyebutkan, panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas atau nama calon anggota direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 hari kerja setelah pendaftaran ditutup. Menurut saya, untuk memilih suatu calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota direksi dengan memberikan tanggapan masyarakat tersebut merupakan langkah yang benar, karena suara dari masyarakat dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan solusi dari ruang lingkup di kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, pasal 32 menyebutkan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, masa jabatan berakhir, atau diberhentikan. Anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi berhenti karena meninggal dunia, masa jabatan berakhir, dan diberhentikan dari tugasnya memang betul adanya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dari hal-hal tersebut dapat menghambat suatu tujuan. Selanjutnya, pasal 34 menyebutkan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi diberhentikan dari jabatannya karena A. Sakit terus-menerus selama 6 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. B. Tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi secara terus-menerus lebih dari 3 bulan karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A. C. Merugikan BPJS, kepentingan bersama, kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan. D. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana. E. Melakukan perbuatan tercela. F. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi. Atau yang G. Mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri. Pasal 34 tersebut memang benar adanya di lapangan, seperti anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi yang sakit terus-menerus hingga berbulan-bulan, tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan berbagai alasan, merugikan BPJS maupun berbagai pihak karena salah dalam mengambil tindakan ataupun kebijakan, terseret dalam sebuah kasus pidana yang dinyatakan dirinya sebagai terdakwa ataupun lain-lain. Maka dari itu, terhadap panitia seleksi harus lebih selektif dalam menentukan calon anggota Dewan Pengawas ataupun calon anggota direksi. Lihatlah riwayat kesehatan mereka, pengalaman kerja yang telah mereka miliki, dan mereka pun tidak pernah terlibat dalam kasus pidana ataupun kejahatan. Next. Pasal 36 ayat 1A menyebutkan dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antar waktu. Meskipun terdapat anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi yang absen dikarenakan berbagai alasan, digantikannya posisi tersebut oleh anggota pengganti antar waktu guna dapat menjaga kestabilan visi dan misi ketenaga kerjaan BPJS tetap terjaga, walaupun posisi anggota pengganti antar waktu hanya sementara. Next. Pasal 37 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 menyebutkan, pertama, BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Kedua, periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kelima, laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Laporan pengolahan program dan laporan keuangan tahunan memang harus disimpan melalui hard file maupun soft file guna mengetahui program apa saja yang telah dilakukan selama bulan Januari hingga Desember. Laporan tersebut dipublish dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan media massa cetak secara nasional guna masyarakat dapat mengetahui keuangan dan program yang telah dijalankan oleh BPJS. Pasal 41 menyebutkan, pertama, aset BPJS bersumber dari A. Modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. B. Hasil pengalihan aset badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial. C. Hasil pengembangan aset BPJS. D. Dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial. Atau E. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, aset BPJS dapat digunakan untuk A. Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, biaya pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial, C. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan, dan D. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi menurut kami aset BPJS bersumber dari modal awal pemerintah, hasil pengalihan aset BUMN, dana operasional yang diambil dari dana jaminan sosial, dan lain-lain. Aset BPJS diharapkan dapat memberikan fasilitas-fasilitas kesehatan dengan baik terhadap masyarakat. Semoga upaya BPJS mampu mensejahterakan masyarakat terutama yang tidak mampu di bidang kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Septian Abdurrahman yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk pemateri kita yang terakhir, Ahmad Kamal Robani, dipersilahkan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Silakan. Hasil analisis pasal 43 sampai 56. Pertama, di bagian bab 12 tentang penyelesaian sengketa bagian bersatu penyelesaian pengaduan pasal 48 ayat 2 menyebutkan bahwa BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Tanggapan saya jelas berbeda sekali bunyi pasal tersebut dengan kenyataannya yang saya rasakan langsung di lapangan, di mana saya pernah mengajukan pengaduan kepada pihak BPJS masalah pelayanannya yang saya rasa kurang. Tapi pihak BPJS lambat sekali dalam merespon pengaduan saya. Mereka baru bisa merespon pengaduan saya 2 minggu setelahnya. Jelas implementasi dari pasal ini sangat kurang. Mereka beralasan telatnya respon mereka disebabkan dari membludaknya kebutuhan layanan masyarakat terhadap BPJS itu sendiri. Padahal seharusnya masalah seperti itu bisa mereka tangani dengan mudah, sebab jumlah karyawan dari satu kantor beroperasi bisa dikatakan banyak. Jadi harapan saya pihak BPJS bisa memperbaiki layanannya soal pengaduan masyarakat ini. Tentu akan menjadi pekerjaan rumah serius bagi pihak BPJS kalau terus menunda-nunda untuk meningkatkan taraf kepuasan masyarakat kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, peranan BPJS sangat penting sekali untuk terciptanya bangsa Indonesia yang sehat. Kedua, ada di bab 13 tentang hubungan dengan lembaga lain. Pasal 51 ayat 1 berbunyi, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Dan ayat 2 pun berbunyi, dalam menjalankan tugasnya BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. Soal tanggapan ini, BPJS masih bisa dikatakan kurang dalam menjalin kerjasamanya dengan organisasi atau lembaga lain dalam maupun di luar negeri. Indikator utamanya sendiri bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat kita yang belum tahu soal peranan pentingnya BPJS di masyarakat. Masyarakat kita masih sering mengerutkan dahi setiap kali mendengar program BPJS sekarang dan
dengan entengnya tidak tahu. Itu menandakan benar adanya bahwa BPJS masih minim menjalin kerjasamanya untuk mensosialisasikan dan meningkatkan taraf kesehatan Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini kesehatan menjadi teramat sangat penting. Maka dari itu harusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi dan layanan kesehatan dengan sangat mudah dan berkualitas. Apalagi didukung dengan kecanggihan teknologi saat ini, harusnya BPJS bisa memanfaatkan teknologi untuk mensosialisasikan dan menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya dengan organisasi atau lembaga lain untuk mewujudkan Indonesia dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Sangat disayangkan sekali kalau BPJS terus dalam kondisi seperti sekarang ini. Saat masyarakat membutuhkan pelayanan maksimal dari BPJS, BPJS-nya sendiri malah kurang tanggap dalam merespon permintaan masyarakat kita. Semoga BPJS bisa dengan segera meningkatkan pelayanan serta kerjasamanya. Ketiga, analisis pasal terakhir yang menurut saya implementasinya sangat tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi, yaitu pasal 56 ayat 3 yang berbunyi, dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial. Tanggapan saya bahwa faktanya saat awal pandemi pemerintah justru menaikkan iuran BPJS menjadi 2 kali lipat. Tentu saja sangatlah memberatkan untuk masyarakat kita. Ditambah masih diberlakukannya pengelompokan berdasarkan kelas. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya di manakah letak hati nurani pemerintah. Saat keadaan ekonomi sedang sulit, pemerintah justru menaikkan iuran BPJS. Harusnya pemerintah hadir memberikan solusi terbaik untuk menolong segala kebingungan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mereka saat pandemi. Disinilah tanggung jawab pemerintah dituntut. Mereka harus bisa menempatkan segala bentuk program kerja untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Untuk kedepannya semoga saja pemerintah bisa segera memperbaiki segala bentuk penerapan kebijakannya terutama terhadap BPJS saat pandemi masih belum berakhir seperti sekarang ini. Hasil analisis pasal 57 sampai 71. Yang pertama, pasal 57 Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan nilai pengakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat karena bukan karena dinas, santunan biaya pemakaman istri atau suami, dan santunan biaya pemakaman anak. Menurut pendapat saya, program ini memang terlaksana. Salah satu programnya adalah program pensiunan. Yang dimaksud dari pensiunan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun. Pasal 65 ayat 1. PT Asabri menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2, yaitu berisi tentang pemindahan program Asabri menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tenggat waktu yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu Asabri harus sudah memindahkan programnya paling lambat tahun 2029. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Alhamdulillah, dengan selesainya Saudara Kamal dalam menyampaikan materinya menjadi akhir dari diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita berlima ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.